game. Sekarang kita beralih ke mata pelajaran yang satu lagi ya, biologi atau IPA biologi. Setelah minggu yang lalu sudah dibahas tentang sistem reproduksi manusia, khususnya untuk organ-organ, baik itu organ kelamin pria dan juga organ kelamin wanita, kemudian siklus haid, menstruasi, dan juga terjadinya pembuahan. Nah, sebelum kita lanjut, silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang materi sebelumnya atau sudah merasa cukup. Kalau kemarin saya sediakan kolom di classroom ya, kemarin Laika pertanyaannya bagus-bagus, buat edukasi juga ada 13 pertanyaan ya Laika, udah dibaca semuanya. Mudah-mudahan agak kebayang mungkin ya, nambah wawasan juga buat Laika. Buat yang lainnya ada yang ingin tanyakan? Baik, kalau nggak ada, materi atau pertemuan terakhir untuk materi sistem reproduksi manusia akan kita bahas tentang kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia. Saya sengaja agak tampilkan di PowerPoint ya, untuk kelainan penyakit secara gambarnya mungkin akan ditayangkan sekilas karena ya agak tidak enak dilihat lah. Oke. Yang namanya tubuh, yang namanya organ manusia, kalau tidak dirawat dengan baik itu akan rusak ya, sama kayak barang gitu. Kalian punya barang nggak diapik-apik, nggak dijaga, nggak dirawat, bakal rusak nggak? Rusak ya. Apalagi tubuh manusia setiap hari digunakan, kalau tidak dijaga dengan baik maka akan menimbulkan penyakit, termasuk untuk organ atau sistem reproduksi manusia. Ada beberapa penyakit ini secara umum ya yang terjadi berkaitan dengan sistem reproduksi. Yang pertama ada, ini nggak dimasukin harusnya, AIDS dulu deh ya. Ini ada gambarnya. Pertama adalah penyakit AIDS. Udah familiar mungkin ya penyakit ini namanya? Ada yang pernah dengar? AIDS, tahu AIDS? Ya, ini penyakit berkaitan dengan sistem reproduksi. Oke, nah AIDS ini atau kita biasa mengenalnya dengan HIV AIDS tahu? Nah, nama penyakitnya AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi penyakit AIDS ini adalah penurunan imun. Jadi imunnya turun. Kalau imun seseorang turun atau lagi drop, itu mengundang banyak sekali organisme, baik itu bakteri, virus, jamur, sehingga lebih mudah masuk ke dalam tubuh. Apa sih penyebab dari penyakit AIDS ini? Nah, penyebabnya tadi HIV. Nama virus HIV itu virus ya, virus HIV atau human, udah kelihatan nanti di share ya, human immunodeficiency virus. Imun defisiensi itu penurunan imun ya. Apa yang diserang? Nah, yang diserang itu adalah sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas.
ciri-cirinya apa? Nah, memang untuk penyakit AIDS ini tidak terasa pada gejala 5 sampai 7 tahun. Tapi selepas dari 7 tahun itu nanti bakal muncul gejala-gejala karena ya imunnya udah diserang tuh selama 5 sampai 7 tahun. Ya masih bisa nahan gitu. Cuman ketika 5 ke atas itu biasanya sudah mulai nampak gejala-gejala. Ciri lanjutannya apa? Ya, timbulnya gejala penyakit yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Penyebarannya lewat apa? Nah, penyebarannya ini yang makanya kalian harus jadi edukasi buat kalian karena sekarang kalian menuju dewasa. Itu yang pertama pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas di sini itu lebih ke hubungan di luar pernikahan, ya. Itu yang menyebabkan, salah satunya menyebabkan penyakit AIDS itu sendiri, atau penggunaan jarum suntik, obat-obatan, narkoba dan lain sebagainya kan disuntik. Nah, itu juga bisa menyebabkan penyakit dari penyakit AIDS itu sendiri. Ya, apa akibatnya? Akibatnya bisa menimbulkan kematian. Kenapa coba bisa menimbulkan kematian? Sudah ada obatkah? Nah, penyakit AIDS ini belum ada obatnya. Artinya virus HIV ini belum bisa ditangkal oleh obat. Jadi para ilmuwan masih mengkaji, masih melakukan penelitian untuk membuat obat pembasmi HIV ini. Ya samalah kayak sekarang kita lagi COVID kan terus-terusan bikin obat, vaksin dan lain sebagainya. Itu dalam upaya penekanan jumlah COVID. Nah, ini pun sama untuk virus HIV ini belum ada obatnya. Ya. Jadi, menular kalau tadi cara penyebarannya lewat jarum suntik, cara barengan. Makanya kan kalau transfusi darah juga kan nggak boleh ya, nggak boleh sembarangan, dalam artian kalau misalkan satu jarum udah dipakai harus dibuang kan. Nah, itu salah satu pembatasan atau untuk menjauhi dari virus HIV ini. Terus penyebaran yang lainnya tadi seperti pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu bukan kita main bebas kemana-mana, bukan. Dalam artian pergaulan bebas ini laki-laki dan perempuan yang berlebihan. Nah, itu yang menyebabkan penyakit AIDS ini. Apakah ke remaja aja? Enggak. Ternyata ke orang dewasa pun bisa kena. Misal udah menikah nih, tapi gonta-ganti pasangan, ya. Mohon maaf, gonta-ganti pasangan dalam melakukan hubungan. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor munculnya penyakit AIDS dalam tubuh seseorang. Ya, sekali lagi akibatnya ini bisa berujung kepada kematian karena tadi belum ada obat. Kalau kalian pernah lihat, nah, simbol kayak gini, ya, ini kan digalakkan seluruh dunia kan, bukan di Bandung aja, bukan di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Nah, ini virusnya, ini virus HIV. Virusnya seperti ini, nyerang kekebalan tubuh. Ini kan sel darah merah. Nah, si virus ini nyerang ke sel darah merah. Nah, lambang ini lambang untuk menyuarakan atau mendukung orang yang kena AIDS. Tetap semangat. Tapi ya kita salah satu cara untuk menghindarinya tadi, jangan melakukan pergaulan bebas. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya nih gonore. Gonore atau penyakit kencing nanah. Ini juga sama penyebabnya akibat, kalau tadi mah penyebabnya virus, ini mah penyebabnya bakteri. Kalau bakteri ada di mana aja nggak? Iya, bakteri ini Ustaz nulis di sini juga banyak bakteri kan, debu juga banyak bakteri. Nah, bakteri ini bisa masuk ke organ reproduksi baik laki-laki ataupun wanita, kemudian nanti dia berkembang biak di dalamnya. Ya, si bakteri tersebut nanti bakteri Neisseria gonorrhoeae ini menyebabkan penyakit kencing
nanah. Tapi memang biasanya banyaknya terjadi pada laki ketika kencing yang keluar bukan air urin, bukan air urin tapi nanah yang keluar. Coba ya, mudah-mudahan tidak. Nah, ini bakterinya seperti ini. Untuk ya gitulah pokoknya ya. Makanya tidak ditampilkan di PowerPoint juga karena agak sensitif gambarnya. Itu gambar bakterinya tadi. Itu gonore, penyakit kencing. Nah, ini gonore ya. Gonore ini penyebabnya bakteri Neisseria gonore. Yang diserang apa? Yang diserang organ reproduksi pria dan wanita. Ya. Kemudian ciri-cirinya apa? Rasa sakit dan keluar nanah saat kencing pada laki-laki atau keputihan pada perempuan. Nah, keputihan juga bisa jadi punten itunya dikecilin kan? Yang direkam. Nah, itu. Nah, keputihan juga bisa jadi indikator adanya bakteri yang ada dalam organ reproduksi wanita. Ya, penularannya gimana? Nah, penularannya sama, gara-gara pergaulan bebas. Ya, makanya sekali lagi Ustaz menyampaikan materi reproduksi ini. Kenapa ke anak-anak? Biar kalian tahu, bukan ke anak-anak, ke usia remaja, biar kalian tahu dan bisa menjaga organ reproduksi kalian dan digunakan kepada nanti yang sudah sah dalam berpasangan. Oke, akibatnya apa nih? Dampaknya, yang pertama jelas rasa sakit ya, yang jelas ketika kencing keluar nanah atau keputihan terus-menerus pada perempuan. Yang kedua, kalau misalkan seorang ibu hamil dia mengalami penyakit gonore, ya, itu bisa menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Ya, naudzubillah. Seperti itu yang kedua. Untuk gambarnya bisa, mungkin kalau yang penasaran boleh di searching masing-masing ya. Terus yang ketiga, ada sifilis atau raja singa. Nah, sama ini juga bisa nyerang ke laki-laki atau perempuan, ke pria atau wanita. Penyebabnya apa? Sama, bakteri. Sekali lagi, kalau tadi AIDS penyebabnya apa? Virus, ya, virus HIV. Kalau gonore, bakteri. Sifilis juga bakteri yang diserang organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Cirinya apa? Luka pada tempat masuknya bakteri atau sekitar alat reproduksi. Kenapa luka ya? Sebagai tempat bakteri tersebut masuk. Jadi istilahnya mah bakteri tersebut kayak ngebor organ reproduksi sampai akhirnya alat reproduksinya luka. Ciri-ciri lanjutannya apa? Menyebar dan menyerang organ tubuh lain. Meskipun nyerangnya ke organ reproduksi, tapi ternyata raja singa ini bisa menjalar dan menyebar ke organ tubuh yang lain, termasuk salah satunya bibir, kulit. Ya. Apa sih cara penularannya gimana? Balik lagi, pergaulan bebas. Pergaulan bebas, penggunaan jarum suntik untuk obat terlarang, kemudian tato. Ya, kalau tato kan barangan ya, habis dipakai buat ini, pakai lagi buat yang lain gitu. Dan memang tato juga dilarang. Akibatnya apa? Rasa sakit dan kerusakan organ. Nah, sifilis ini contohnya di kulit. Nyerangnya awalnya ke organ reproduksi kayak cacar ya, tapi bisa nyerang ke organ tubuh yang lain. Itu yang ketiga. Terus selanjutnya
Yang keempat, ada yang namanya herpes simplex genitalis. Bukan herpes yang ini ya, pernapasan. Ini herpes genitalis. Genitalis ini khusus ke organ reproduksi. Penyebabnya juga sama dengan penyebab AIDS. Penyebabnya adalah virus herpes, namanya herpes simplex tipe 2 yang diserang kulit di sekitar daerah alat reproduksi dan anus. Ciri-ciri rasa gatal dan kemerahan, kemudian adanya lepuh-lepuh kecil, kulit melepuh dan lepuh-lepuh kecil yang bisa pecah dan menimbulkan luka. Penularannya kontak fisik dengan penderita. Kalau misalkan gak mau kena, ya jangan kontak sama orang yang punya herpes. Taunya dari mana? Nah, ini kan nyerangnya ke reproduksi, makanya jangan sembarangan, jangan melakukan pergaulan yang bebas. Akibatnya rasa sakit, kulit melepuh dan gatal. Sekilas gambarnya tadi udah lihat ya sebentar. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang becak-becak ini bisa menimbulkan luka dan ya bakar lah, isinya panas. Terus yang kelima, nah kalau yang kelima ini khusus pada pria, pada wanita. Maaf, pada wanita dulu, keputihan. Suka ada cairan putih dari organ reproduksi wanita yang sudah balik. Itu penyebabnya apa? Nah, penyebabnya ini bisa jamur, bisa bakteri yang diserang alat reproduksi wanita. Ciri-cirinya ada cairan putih kekuningan atau putih keabuan dan biasanya bau, ya, tidak sedap dan menyebabkan gatal. Penyebabnya apa? Kurang dijaga kebersihan alat reproduksi. Misalkan pakai celana ketat terlalu lama, itu juga nggak ya. Terus misalkan misalkan pakai CD yang terus diulang, maksudnya hari ini dipakai, besok dipakai lagi dan lain sebagainya, itu juga tidak baik untuk kesehatan reproduksi wanita. Akibatnya ya lama kelamaan kalau jamur dibiarkan dalam organ reproduksi akan rusak organ. Ya, itu buat perempuan khusus keputihan. Penyakit terakhir ini namanya epididymistis. Nah, kalau epididymistis ini khusus pada laki-laki. Penyebabnya apa? Ada iritasi zat kimia, kemudian ada terkena prostat, kelenjar prostat ya, kanker prostat, atau infeksi oleh mikroorganisme. Mikroorganisme itu apa kan? Ya kayak tadi, kayak bakteri, jamur, virus. Yang diserang saluran epididymis pada organ reproduksi pria. Epididymis itu fungsinya buat apa? Ada yang ingat kan? Epididymis itu fungsinya sebagai tempat pematangan sperma. Ya. Kalau epididymisnya diserang, berarti spermanya bakal matang nggak? Enggak ya. Dan itu bisa menyebabkan kemandulan, ya, karena nggak matang sperma. Ciri-ciri nyeri dan pembekakan pada skrotum, keluarnya nanah pada uretra, yang mirip-mirip lah ya, kayak tadi gonore. Kemudian terdapat darah pada spermanya. Penularannya gimana caranya? Lewat pergaulan bebas. Ya, dari tadi banyak penyebab dari penyakit ini karena pergaulan bebas. Makanya kalian beruntung harusnya bisa sekolah di Mambaul Huda karena semuanya terawasi dan ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Juga selain itu dari segi seragam juga kalian lebih dijaga. Terus, nah ini ya, ada gonore, ada sifilis, udah herpes tadi ya, kandidiasis tuh yang tadi keputihan, chlamydiasis juga sama, itu penyebabnya bakteri. Nah kemudian kalau ada penyakit-penyakit kayak gitu, otomatis kita juga harus berusaha untuk menjaga kesehatan organ reproduksi.
reproduksi. Minimal yang paling luar dulu organ reproduksi yang terlihat oleh mata kita, ya. Itu dengan cara mungkin dibersihkan dengan sabun, tapi pas pakai celana lagi, pakai celana dalam lagi harus dipastikan benar-benar kering, jangan pas basah dipakein, kan itu bisa menimbulkan jamur juga. Terus mengonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril, bebas dari racun dan bahan kimia berbahaya. Tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Kebayang kalau misalkan ada laki-laki pakai celana jeansnya ketat, dipakai seharian, baru dibuka malam-malam misalkan tidur, terus besoknya keluar lagi pakai celana jeans itu lagi, udah ketat, bekas kotor ya, bekas kemarin. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit dari sistem reproduksi. Terus mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Nah, bahan baju juga, bahan pakaian juga perlu diperhatikan untuk menyerap air tadi ya, takutnya lembab dan sebagainya. Dan yang terakhir, tentunya tidak melakukan hubungan seks bebas karena beresiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Seperti itu untuk materi terakhir bab sistem reproduksi manusia. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau perlu disediakan kolom classroom lagi. Cukup? Kalau cukup disudahi sampai di sini untuk pertemuan kedua materi sistem reproduksi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sekali lagi, pelajaran yang bisa kita ambil dari materi pertama ini karena berkaitan dengan tujuan sistem reproduksi untuk melanjutkan keturunan, otomatis kita tentunya suatu saat nanti ingin memiliki keturunan yang bagus atau apa ya, yang berkualitas. Nah, makanya minimal dijaga organ reproduksi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.